menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen satu-satu ya. Gita, Hadir. Nana, Hadir. Zaskia, Hadir. Dea. Hadir. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu sistem pernafasan pada manusia. Untuk yang pertama ada alat pernafasan. Itu ada hidung, terus ada faring, terus ada laring, trakea, bronkus, terus ada paru-paru. Untuk yang kedua, sistemnya dibagi menjadi dua. Ada inspirasi dan ekspirasi. Boleh sambil kalian catat ya. Ya. Terus yang ketiga ada jenis-jenis. Jenisnya ada dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, di sini ada yang mengerti pengertian dari alat pernafasan hidung itu sistemnya seperti apa atau fungsi dari hidung. Ayo, yang bisa siapa? Menarik oksigen. Oh ya, benar. Menghirup oksigen. Terus siapa lagi? Nana tahu siapa dia kita? Hidung fungsinya untuk apa? Bernapas. Ya, benar. Sudah. Terus selanjutnya kita lihat video berikut ini untuk lebih jelas dan detail. Kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan Sambil tubuh. dicatat ya, dilengkapi Hidung catatannya, juga supaya jalur bisa yang langsung dipelajari. terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis
yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan parut. Jelasin dong, people, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, selanjutnya tadi kan Ibu menuliskan sistem pernafasan ada dua, inspirasi dan ekspirasi. Ada yang bisa jawab, nanti Ibu kasih tambahan nilai. Yang mau tunjuk tangan. Ayo, siapa? Untuk tambahan nilai supaya membantu nilai ujian kalian. Ada dua, inspirasi dan ekspirasi. Oh ya, Gita. Gimana? Inspirasi itu proses saat udara masuk ke paru-paru. Oh ya, betul. Terus selanjutnya ada yang bisa yang ekspirasi? Ya, Ya. ekspirasi itu proses membuang gas karbon dioksida dari tubuh setelah proses pernafasan. Oh ya, benar. Nah, dari materi ini apakah kalian sudah cukup paham? Paham. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum supaya kalian lebih memahami tentang sistem pernafasan. Silahkan kelompok yang di sebelah sini gabung sama yang sana, bantuin sini. Nah, kalian silahkan membuat sistem pernafasan, yaitu sistem pernafasan perut.
Selesai, Bu. Sudah selesai pembuatannya? Sudah. Silahkan kalian maju ke depan semuanya atau berdiskusi dulu jawaban yang kalian persiapkan untuk menerangkan sistem pernafasan pada dada. Pada perut. Sorry. Kalian diskusi dulu. Kalau sudah selesai silahkan maju. Kami dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang hasil diskusi pernafasan perut. Pernafasan perut yaitu pernafasan yang menggunakan gerak otot-otot diafragma yang membatasi rongga dada atau berelaksasi. Silahkan dipraktikkan alatnya. Ya, seperti itu ya. Sudah, silahkan duduk. Terima kasih ya. Ini Ibu kasih reward dulu satu-satu. Terima kasih. Iya. Nah, jadi pada penjelasan dari video ini dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari ketika kita menggunakan pernafasan perut itu otot diafragma itu berelaksasi atau kayak menghembuskan nafas gitu. Habis itu kalau dibuang nafasnya itu otot diafragma berkontraksi. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.